Kadang, seseorang harus pergi jauh bukan untuk melupakan, tapi untuk menemukan kembali siapa dirinya. Ini adalah kisah tentang cinta yang terlambat, penyesalan yang dalam, dan perjalanan seorang perempuan yang pulang tanpa nama. Sinta, seorang istri yang pernah meninggalkan rumah demi cinta terlarang, kini harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa setiap dosa pasti punya jalan untuk ditebus. Entah dengan air mata, entah dengan kehilangan, dan di balik setiap luka, selalu ada seseorang yang diam-diam menunggu. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memaafkan. Inilah perjalanan tentang cinta, pengkhianatan, dan pengampunan. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa terkadang pulang tidak selalu berarti kembali ke rumah, tapi kembali kepada hati yang pernah kita tinggalkan. Hujan turun deras sore itu. Bus antar kota berhenti perlahan di terminal kecil di pinggiran kota. Dari dalam, seorang perempuan berkerudung hitam melangkah keluar, membawa koper besar dan tas ransel yang sudah kusam warnanya. Namanya Sinta, usianya 32 tahun. Sudah 5 tahun ia merantau keluar kota, meninggalkan suami dan anaknya di kampung halaman dengan janji, "Aku cuma pergi setahun, Bang, biar bisa bantu keuangan keluarga." Tapi 5 tahun berlalu, dan ia baru sekarang berani pulang. Di kepalanya, suara anak laki-lakinya terus terngiang. "Ibu janji, ya, kalau aku ulang tahun ke-10, ibu sudah pulang." Kini anak itu mungkin sudah 12. Sinta menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sinta memesan ojek menuju rumah lamanya. Setiap jalan yang dilewati terasa asing, meski ini kampung tempat ia dibesarkan. Banyak rumah berubah, toko baru bermunculan, dan orang-orang menatapnya seolah ia bayangan masa lalu yang kembali tanpa suara. "Ibu ini orang sini ya?" tanya tukang ojek sambil mengintip lewat kaca spion. "IYA... Dulu," jawab Sinta pelan. "Dulu, sekarang entahlah." Ia menatap keluar jendela, mengusap cincin di jarinya, cincin emas tipis, bukan dari suami sahnya, melainkan dari seseorang di kota tempat ia bekerja dulu. Sesampainya di rumah, Sinta berdiri di depan pagar besi yang sudah berkarat. Rumah itu masih sama, tapi catnya memudar, dan di halaman depan terlihat sandal-sandal kecil berserakan. Ada suara anak-anak tertawa dari dalam. Hatinya bergetar. "Fari," bisiknya, memanggil nama anaknya. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan muda keluar dengan bayi di gendongan. "Yah, cari siapa ya?" tanya perempuan itu sopan. "Sinta, ini rumahnya Bang Raffi?" "Ya, suami saya." Sinta membeku. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Perempuan di depannya menatap bingung. "Ibu siapa?" "Ya, AKU... Suaranya bergetar. "Aku Sinta, istri pertama Bang Raffi." Perempuan itu langsung menegakkan badan. Matanya membulat. Dari dalam rumah, terdengar suara lelaki yang sangat dikenal Sinta. Ketika Raffi keluar, wajahnya langsung pucat begitu melihat Sinta berdiri di depan pintu. "Sinta, aku pulang Bang." Hening sejenak. Hujan masih turun, tapi suara itu kalah oleh detak jantung yang berdentam keras di dada masing-masing. Raffi mempersilakan Sinta masuk, meski dengan tatapan canggung. Perempuan muda tadi ternyata bernama Rani, menatap mereka berdua dengan perasaan campur aduk. Ia memeluk bayinya erat, seolah takut kehilangan sesuatu yang baru saja diketahui, bukan sepenuhnya miliknya. "Kenapa kamu pulang sekarang?" tanya Raffi datar. "Aku rindu kamu." "Rindu Fahri?" "Rindu?" Raffi tertawa pahit. "Kalau rindu, kenapa nggak pulang dari dulu?" 5 tahun. Sinta, 5 tahun aku tunggu kabar, tapi kamu hilang seperti ditelan bumi. Sinta menunduk, air matanya menetes. "Aku punya alasan Bang." "Alasan?" Raffi menggebrak meja. "Apa alasan yang bisa bikin istri ninggalin suami dan anak selama itu tanpa kabar?" Sinta hanya diam. Ea Injin juga tentang Hendra, lelaki yang menolongnya di rantau dulu, yang kemudian menjadi tempatnya bersandar. Tentang pernikahan siri yang ia jalani, karena rasa sepi dan kesalahan besar yang kini menjeratnya. Tapi bibirnya tak sanggup berkata. "Aku cuma salah jalan Bang." "Salah jalan?" Raffi mendengus. "Kamu bukan tersesat Sinta. Kamu pergi dan gak mau balik." Tiba-tiba terdengar langkah kaki kecil dari arah dalam rumah. Seorang anak laki-laki muncul, berumur sekitar 12 tahun,
membawa tas sekolah. Matanya langsung tertuju pada Sinta. Ia menatap lama, berusaha mengenali wajah itu. Farid, Sinta berbisik. Anak itu mengerutkan kening. AYAH. Siapa dia? Raffi menelan ludah. Suaranya berat. Itu ibumu. Fahri terdiam lama, lalu berkata lirih, ibuku udah lama mati buatku. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Sinta. Air matanya pecah. Ia ingin memeluk anaknya, tapi Fahri mundur. Kamu nggak tahu, nak. Ibu pergi buat kita. Kalau pergi buat kita, kenapa nggak pernah kirim kabar? Ibu, salah. Udah telat, Bu. Fahri berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu Sinta duduk di teras rumah kontrakan kecil tempat ia menumpang. Di tangannya, sebuah amplop coklat berisi fotokopi surat nikah siri. Ia menatap nama yang tertera di sana, Hendra Saputra dan Sinta Dewi, 2021. Surat itu kini terasa seperti kutukan. Ia tahu, cepat atau lambat, seseorang akan menemukannya. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya rumah tangganya yang hancur, tapi juga harga dirinya sebagai perempuan, ibu, dan istri. Hujan turun lagi malam itu. Sinta menatap langit kelam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku pulang tanpa nama, tapi aku akan berjuang menebus semua dosa. Malam berganti pagi. Sinta terbangun dengan mata bengkak karena tangis semalam. Ia menginap di rumah kontrakan sepupu jauhnya, Bu Murni, seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung gang. Kamu yakin mau tinggal di sini dulu? Iya, Bulek, aku nggak mau ganggu Raffi. Lagian, aku cuma butuh waktu buat berpikir. Bu Murni menatapnya iba, lalu menaruh secangkir teh panas di meja. Kalau kamu masih cinta sama dia, jangan cuma diam. Tapi kalau kamu datang cuma buat minta maaf, kamu harus siap. Belum tentu semua orang mau maafin yang udah lama hilang. Sensedayam, kata-kata itu menusuk. Ia tahu, kampung ini kecil. Kabar kedatangannya pasti cepat menyebar. Dan tak lama, semua orang akan tahu siapa dia, istri yang meninggalkan anak dan suami. Lalu pulang setelah 5 tahun, dengan rahasia besar di punggungnya. Siang itu, Sinta berjalan ke pasar. Ia melewati beberapa tetangga lama yang langsung berbisik. Itu Sinta, yang dulu ninggalin suaminya. Katanya kerja di luar kota, tapi kok nggak kirim kabar. Paling udah nikah sama orang lain. Sinta menunduk, menahan malu. Setiap langkah terasa berat. Sampai tiba-tiba, seseorang memanggil dari belakang. Ayam. Seorang pria berdiri tak jauh, dengan kemeja putih dan ransel di bahu. Matanya menatap Sinta penuh rindu. Itu Hendra, lelaki yang dulu menjadi tempatnya bersembunyi dari kesepian. Lelaki yang kini menjadi sumber ketakutannya. Kenapa kamu kesini? Suara Sinta bergetar. Aku nyusul kamu. Aku nggak tahan kamu pergi tanpa kabar. Hendra, kamu gila. Ini kampungku. Orang-orang tahu aku siapa. Kalau mereka tahu kita pernah nikah, potong Hendra dengan nada tegas. Kita nggak pernah, Sinta. Kita masih menikah, walau cuma siri. Sinta memandang sekeliling panik. Beberapa orang di pasar mulai melirik. Ia menarik Hendra ke gang kecil di belakang pasar. Kamu nggak boleh kesini. Aku cuma mau nutup masa lalu. Aku nggak bisa, Sin. Aku datang bukan cuma karena cinta, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab? Kamu lupa, kamu hamil waktu itu. Anak kita. Sinta menatapnya dengan mata melebar. Berhenti, Hendra. Jangan sebut itu di sini. Dirama Raffi. Suasana tegang. Rani, istri keduanya, baru saja mendengar kabar dari tetangga bahwa Sinta terlihat di pasar bersama seorang pria asing. Bang, aku dengar orang ngomong, katanya Mbak Sinta ketemu laki-laki di pasar. Benar nggak dia udah nikah lagi waktu di rantau? Raffi menatap istrinya tajam. Kamu dengar? Dari siapa? Bu Partini yang jual sayur. Katanya laki-laki itu datang ke kampung ini nyari Sinta. Raffi mengepalkan tangan. Kemarahan lama yang sempat ia tahan mulai mendidih lagi. Kalau benar, aku nggak akan diam. Dia udah cukup bikin malu. Fahri, yang duduk di ruang tamu, mendengar semuanya. Ia menatap ayahnya, lalu berkata dengan nada datar. Jadi, ibu beneran ninggalin kita buat laki-laki lain? Raffi tak menjawab. Kalau gitu, aku bener nggak mau lihat dia lagi, ya. Malamnya, Sinta kembali ke kontrakan.
Tapi Hendra sudah menunggunya di depan pintu. Aku cuma mau ngomong baik-baik, katanya. Pergi Hendra, aku udah cukup hancur. Aku juga hancur, Sin. Tapi kita udah buat janji waktu itu. Kamu nggak bisa pura-pura semua nggak pernah terjadi. Sinta menahan air mata. Janji itu salah, Hendra. Aku udah bersuami waktu nikah sama kamu. Tapi kamu juga manusia, Sinta. Kamu cuma butuh kasih sayang. Aku yang ada waktu dia nggak peduli sama kamu. Sinta menutup telinganya. Aku nggak mau dengar lagi. Namun tiba-tiba, terdengar suara keras dari depan. Pintu terbuka. Raffi berdiri di sana, matanya merah, napasnya berat. Jadi ini alasan kamu balik, Sin. Suaranya parau. Kamu pulang bukan buat keluarga, tapi buat selingkuhanmu. Hendra menatap Raffi dengan wajah tegang. Saya nggak selingkuhan, Pak. Saya suami Siri Sinta. Suasana langsung beku. Bu Murni yang baru keluar kamar hampir menjatuhkan gelas yang dibawanya. Sinta menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Hendra, jangan. Tolong jangan ngomong apapun lagi. Raffi ulangi perkataan kamu. Saya suami Siri Sinta. Kami menikah 2 tahun lalu di Bandung. Tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Kamu tega, Sinta, kata Raffi dengan suara serak. Aku jagain nama kamu di depan anak. Aku bela kamu dari omongan orang. Dan ternyata, kamu malah kawin di belakangku. Sinta terjatuh, menangis. Aku salah, Bang. Aku lemah waktu itu. Aku sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan itu alasan kamu tidur sama laki-laki lain, Bang. Sinta menjerit, aku manusia. Aku juga pernah merasa butuh disayang. Hendra mencoba menenangkan, tapi Raffi mendorongnya. Kursi terbalik, piring pecah. Bu Murni berteriak minta mereka berhenti. Tapi amarah sudah tak bisa dikendalikan. Pergi dari kampung ini, Sinta, teriak Raffi. Sebelum aku benar-benar kehilangan akal. Raffi meninggalkan rumah kontrakan sambil menyeret Hendra keluar. Beberapa tetangga berdatangan, menonton dari jauh. Sinta hanya bisa menangis di lantai, wajahnya penuh air mata dan debu. Bu Murni memeluknya. Sudahlah, Nak, besok kamu pergi aja dulu. Di sini orang gak bakal diam kalau udah dengar kabar begini. Sinta hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, semua kenangan runtuh. Ia kehilangan suaminya, anaknya, dan kini martabatnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan ketakutan. Di luar, Hendra duduk di pinggir jalan. Wajahnya lebam akibat pukulan Raffi. Ia menatap rumah kontrakan itu, lalu berbisik lirih. Aku gak akan ninggalin kamu, Sin. Sekalipun dunia nolak kita, aku bakal tetap di sini. Sementara di rumah Raffi, Fahri berdiri di jendela, mendengar suara orang-orang bergosip di luar. Anaknya Sinta kasihan. Ya, ibunya selingkuh, nikah siri di kota. Fahri menutup telinganya dan menangis. Diam-diam. Kenapa harus ibuku? Katanya pelan. Sinta duduk di pinggir jalan dengan koper di sampingnya. Wajah pucat, mata sembab. Ia menatap langit yang mendung, lalu membuka amplop coklat berisi surat nikah siri itu. Dengan gemetar, ia menyalakan korek dan membakarnya. Kertas itu perlahan hangus, menyisakan abu dan air mata yang menetes bersamaan. Mulai hari ini, aku hidup tanpa nama, tanpa siapa-siapa. Ayah melangkah pergi dari kampung dengan langkah berat. Sementara dari kejauhan, Hendra mengikuti diam-diam, dan di balik jendela rumah, Raffi memandang kepergiannya tanpa sepatah kata. Hatinya hancur, tapi di matanya masih ada sisa cinta yang tak mau padam. Di pinggir jalan besar menuju terminal, Sinta duduk memeluk lutut. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat pasi. Ia baru saja meninggalkan kampungnya dengan perasaan hancur. Semua yang ia cintai kini memusuhinya. Namun langkahnya tertahan ketika seseorang menepuk bahunya dari belakang. Sinta menoleh. Hendra, pria itu berdiri di sana dengan wajah penuh luka, pipi lebam, tapi tatapan matanya tetap hangat. Kamu mau kemana? Jo, sejauh mungkin dari sini, aku ikut. Enggak. Hendra, aku enggak mau tambah masalah. Masalahnya bukan kamu aja yang punya dosa, Sinta. Aku juga bagian dari ini. Kita tanggung bareng. Sinta menggeleng. Nggak ada yang bisa ditanggung bareng kalau semuanya salah sejak awal. Mereka duduk di bangku kayu terminal, menunggu bus.
Sinta memandangi jalanan yang mulai ramai oleh pedagang dan tukang ojek. Hendra, katanya pelan. Kamu kenapa kesini? Aku udah bilang aku mau selesain semuanya. Aku takut kamu hilang lagi, Sinta. Hilang lebih baik daripada ngerepotin semua orang. Sinta menarik napas panjang, lalu menatap jauh. Waktu aku pergi 5 tahun lalu, aku cuma pengen nolong keluarga. Tapi hidup nggak semudah itu. Aku jatuh, Hendra, dan kamu datang waktu aku lagi hancur. Aku pikir itu cinta, tapi ternyata cuma pelarian. Hendra tangannya mengepal di pangkuan. Kalau buat kamu itu pelarian, buat aku itu kenyataan, katanya lirih. Aku beneran cinta kamu, Sin. Cinta yang ngerusak hidup orang lain, bukan cinta, Hen. Itu suasana hening. Hanya suara bus tua yang meraung di kejauhan. Sinta akhirnya berdiri, menarik kopernya. Aku mau mulai hidup baru. Sendiri? Hendra mendekat. Kamu pikir bisa? Dunia nggak akan semudah itu ngelupain kesalahan kamu. Sin, orang-orang udah ngomongin kamu, bahkan Raffi. Berhenti! Potong Sinta tajam. Aku nggak mau dengar nama dia lagi. Sementara itu di kampung, suasana rumah Raffi makin panas. Warga berdatangan, berbisik-bisik di halaman. Rani mencoba menenangkan suaminya yang sedari tadi mondar-mondar dengan wajah tegang. Bang, tolong tenang dulu. Kalau terus marah, yang ada cuma makin heboh. Aku udah tenang 5 tahun, Rani. Sekarang cukup. Raffi keluar rumah, menemui beberapa tetangga yang menunggu di luar pagar. Bang Raffi, kata Pak Jaya, ketua RT, kami cuma mau tahu, bener nggak kabarnya kalau Bu Sinta dulu nikah lagi di kota? Raffi menarik napas berat. Bener, Pak. Saya sendiri dengar dari mulut laki-lakinya. Ya Allah, tapi tolong jangan besar-besarin. Fahri masih anak-anak, jangan sampai dia jadi bahan ejekan. Pak Jaya mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan sesuatu. Rasa iba bercampur rasa ingin tahu yang belum tuntas. Begitu Raffi masuk lagi, Rani bertanya hati-hati. Bang, kamu masih sayang sama dia ya? Raffi menatap istrinya lama. Aku nggak tahu, Ron. Aku benci dia. Tapi di dalam sini, ia menunjuk dadanya. Masih ada perasaan yang nggak bisa mati. 2 hari berlalu. Kabar tentang pernikahan Sri Sinta menyebar cepat di kampung. Warung, pasar, bahkan masjid mulai jadi tempat orang membicarakannya. Kasihan anaknya, kata seorang ibu di warung. Ibunya nikah siri waktu masih bersuami. Katanya malah hamil, tapi nggak tahu anaknya kemana. Sahut yang lain. Astagfirullah. Dunia udah aneh. Kabar itu sampai ke telinga Ustadz Karim, tokoh agama yang disegani. Ia memutuskan untuk menemui Raffi sore itu. Saya dengar kabar yang kurang baik, Vi. Iya, Ustadz. Saya juga malu. Kalau begitu, jangan dibiarkan. Ini udah menyangkut kehormatan. Kalau betul dia masih menikah siri, itu harus diselesaikan secara hukum dan agama. Raffi menendak. Saya nggak tahu dia di mana sekarang, Ustadz. Dia pergi lagi. Kalau begitu, cari. Jangan biarkan fitnah berkembang. Kata-kata itu membuat Raffi termenung lama malam itu. Mungkin, pikirnya satu-satunya cara untuk menutup luka ini adalah menghadapi semuanya, bukan lari dari kenyataan. Sementara itu, Sinta dan Hendra tiba di kota kecil di luar kabupaten. Mereka menumpang di rumah teman lama Hendra, seorang sopir bernama Samsul. Tenang aja, Sin, di sini aman. Nggak ada yang kenal kamu. Aku bukan takut dikenal, Hen. Aku takut diriku sendiri. Sinta duduk di kamar sempit, menatap foto Fahri yang disimpannya di dompet. Air matanya jatuh satu persatu. Kamu tahu, Hen, setiap malam, aku mimpi anakku. Dia marah. Dia bilang aku pengecut. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kalau gitu, ayo balik, Sin. Hadapi semuanya bareng aku. Balik buat apa? Biar aku dilempar batu, dihina. Aku udah cukup. Tiba-tiba ponsel Hendra berdering. Nomor tak dikenal. Ia menjawab, lalu wajahnya berubah tegang. Siap? Tanya Sinta, curiga. Raffi, dia minta ketemu. Malam itu di warung kopi pinggir jalan, Raffi sudah menunggu. Tatapannya tajam, tapi tubuhnya terlihat lelah. Hendra datang sendiri, tanpa Sinta. Aku nggak datang buat berantem, kata Raffi membuka percakapan. Bagus, jawab Hendra dingin. Aku cuma mau tahu satu hal. Kamu nikah sama dia waktu dia masih jadi istriku, kan? Iya. Kamu sadar itu zina?
Aku sadar, tapi aku juga tahu kamu ninggalin dia waktu dia paling butuh. Raffi menatapnya marah. Jangan salahin aku atas dosa dia. Aku nggak nyalahin. Aku cuma mau bilang, Sinta waktu itu nggak punya siapa-siapa. Kalau aku nggak datang, mungkin dia udah mati. Keduanya terdiam lama. Hanya suara motor lewat yang memecah hening. Sekarang, dia di mana? Tanya Raffi. Akhirnya, aman, dan jangan cari dia lagi. Aku bukan mau balikan. Aku cuma mau dia ngaku di depan Ustadz. Biar nama anakku nggak kotor. Hendra berdiri, menatap Raffi dalam-dalam. Nama anak kamu kotor bukan karena Sinta, tapi karena kamu nggak bisa maafin ibunya. Raffi mengepalkan tangan. Kamu udah keterlaluan. Kebenaran emang nyakitin. Hendra pergi meninggalkan warung. Tapi Raffi berteriak dari belakang. Kalau aku tahu kamu bikin dia menderita lagi, aku nggak bakal diem. Sinta memutuskan untuk pergi dayam-dayam dari tempat persembunyian. Ia menulis surat pendek untuk Hendra. Hen, aku berterima kasih. Kamu pernah nolong aku, tapi aku nggak bisa terus begini. Aku mau nebus semuanya dengan caraku sendiri. Jangan cari aku. Hendra menemukan surat itu saat pagi tiba. Ia panik, lalu berlari ke terminal. Tapi Sinta sudah pergi. Bus terakhir menuju arah kampung sudah melaju di kejauhan. Sore hari, di kampung, warga kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang perempuan berkerudung lusuh, berjalan pelan di tengah hujan. Itu Sinta. Semua mata menatapnya dengan tatapan sinis, dan iba bercampur jadi satu. Raffi yang sedang menimba air di halaman menoleh. Wajahnya kaget, tapi tidak berkata apa-apa. Aku datang bukan buat minta maaf lagi, kata Sinta dengan suara parau. Aku datang buat tanggung jawab. Tanggung jawab, aku mau hadapi semua hukuman. Biar anak kita bisa hidup tanpa aib. Air hujan menetes di wajahnya, bercampur air mata. Fahri muncul di balik pintu, melihat ibunya dengan tatapan bingung. Raffi menatap istrinya lama, lalu berkata pelan. Kalau begitu, mulai besok, kita ke rumah, Ustadz. Kita selesaikan ini di depan semua orang. Malam itu, Sinta duduk di ruang tamu, menatap foto Fahri di dinding. Ia tahu besok akan jadi hari yang berat. Hari di mana seluruh kampung akan menatapnya sebagai perempuan berdosa. Tapi kali ini, ia tak ingin lari di luar Rama. Hendra berdiri dalam gelap, melihat dari jauh. Ia tahu Sinta sudah memilih jalannya sendiri. Dan api yang belum padam di antara mereka, kini mulai membakar lebih dalam. Bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang tak akan pernah bisa padam. Di masjid kecil di ujung desa, kabar sudah tersebar. Ustadz Karim mau adakan musyawarah soal Bu Sinta. Orang-orang mulai berdatangan. Laki-laki duduk di tikar depan, perempuan berkerumun di belakang. Wajah-wajah penuh rasa penasaran, ada yang iba, tapi lebih banyak yang haus akan cerita. Di tengah ruangan, 3 orang duduk berhadapan, Sinta, Raffi, dan Ustadz Karim. Sementara di sudut lain, Hendra berdiri menunduk. Baru datang setelah dipanggil secara resmi. Ustadz Karim membuka pembicaraan dengan suara tenang, tapi tegas. Assalamualaikum. Hari ini kita kumpul bukan untuk menghakimi, tapi mencari kebenaran. Saya minta semua tenang. Jangan potong pembicaraan. Ia menatap Sinta. Sinta, anakku, benarkah kamu menikah siri dengan lelaki bernama Hendra Saputra saat kamu masih menjadi istri sah dari Raffi? Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Sinta. Tangannya bergetar, tapi ia mengangguk pelan. Iya, Ustadz, itu benar. Desis kecil terdengar dari arah belakang. Beberapa perempuan menutup mulut, yang lain menggeleng pelan. Raffi menunduk dalam, rahangnya menegang. Kenapa kamu lakukan itu? Tanya Ustadz Karim. Saya kasipian, Ustadz. Waktu di rantau, hidup susah. Saya nggak kuat sendirian. Saya salah. Dan kamu sadar, kalau itu berarti kamu melakukan dosa besar. Sinta menahan tangis. Iya, Ustadz. Saya sadar, tapi saya datang ke sini bukan untuk minta dikasihani. Saya mau bertanggung jawab. Ustadz menoleh ke arah Raffi. Kamu sendiri, Raffi? Apa kamu mau melanjutkan rumah tangga ini atau tidak? Raffi mengangkat kepala. Matanya merah, tapi suaranya mantap. Ustadz, saya udah nunggu 5 tahun. Saya bela nama dia dari gosip orang. Tapi ternyata dia benar-benar menikah lagi waktu masih istri saya. Raffi menarik napas berat.
Saya masih sayang, tapi saya nggak bisa hidup sama orang yang udah tidur di pelukan orang lain. Sinta menutup wajahnya, air mata jatuh tanpa suara. Ustadz Karim menghela napas panjang. Sinta, apakah kamu siap menerima talak? Kalau itu keputusan Raffi, Sinta mengangguk pelan. Saya siap, Ustadz. Saya nggak pantas lagi jadi istrinya. Hendra yang dari tadi diam, akhirnya bicara. Ustaz, maaf, saya menyela. Tapi saya juga punya tanggung jawab. Saya yang salahin dia waktu itu. Harusnya saya nggak nikahin perempuan bersuami. Kalau ada hukuman, biar saya juga kena. Ustadz menatapnya dalam-dalam. Kamu sadar pernikahan kamu itu tidak sah, Hendra? Iya, Ustadz. Saya sadar sekarang. Kalau begitu, lepaskan dia secara agama. Jangan ada lagi ikatan haram di antara kalian. Hendra menunduk. Saya relakan, Ustadz, demi kebaikan dia. Namun suasana tiba-tiba berubah tegang ketika seorang warga berteriak dari belakang. Ustadz, kalau orang kayak gini cuma minta maaf aja, nanti semua perempuan bisa seenaknya nikah 2 kali. Sorakan dan bisikan muncul. Bener tuh, harusnya diusir aja dari kampung. Sinta memejamkan mata, menahan malu. Tapi Ustadz Karim segera berdiri, mengangkat tangan. Diam, Sep. Jangan jadi hakim tanpa ilmu. Dia memang salah, tapi pintu taubat masih terbuka. Jangan menutup langit hanya karena kita merasa suci. Suasana perlahan tenang. Tapi dari sudut ruangan, Rani, istri kedua Raffi, berdiri dan berjalan maju. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Ustadz, boleh saya bicara? Silakan. Nah, saya nggak mau ikut campur, tapi saya cuma mau bilang, saya nggak bisa hidup di rumah yang masih dihantui masa lalu. Kalau Bang Raffi masih sayang sama Mbak Sinta, saya akan pergi. Ruangan terdiam. Raffi memandang istrinya itu dengan kaget. Rani, kamu jangan salah paham. Aku nggak salah paham, Bang. Aku cuma nggak mau jadi pelarian. Aku tahu, di hati abang, Sinta masih ada, dan aku capek hidup di bayangan orang yang abang benci, tapi juga cintai. Roni menanggus, lalu berlari keluar dari masjid. Beberapa orang berusaha menenangkannya, tapi Raffi tetap terpaku di tempat. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari arah pintu. Fahri, anak mereka, berdiri di sana dengan wajah bingung dan mata berkaca-kaca. Ustaz, boleh aku ngomong? Semua mata menoleh padanya. Ia berjalan pelan ke tengah, lalu menatap ibunya. Aku dengar semua dari orang-orang. Mereka bilang ibu berdosa, ibu jahat. Tapi aku nggak mau ibu pergi lagi. Air mata Sinta jatuh tanpa bisa ditahan. Nak, aku marah waktu ibu ninggalin aku. Tapi sekarang aku tahu, semua orang bisa salah. Aku cuma pengen ibu jujur. Jangan bohong lagi. Sinta memeluk anaknya, gemetar. Ibu janji. Nak, ibu nggak akan lari lagi. Ibu mau tebus semua salah ibu. Biar kamu nggak malu punya ibu kayak ibu. Fahri menangis di pelukan ibunya. Raffi melihat pemandangan itu, dan hatinya terasa ditusuk. Ia tahu, cintanya belum padam, tapi luka yang ditinggalkan juga terlalu dalam. Ustaz Karim kemudian berkata dengan suara pelan tapi tegas. Baik, berdasarkan pengakuan semuanya, maka secara agama, pernikahan siri itu tidak sah. Dan hubungan kamu, Sinta, dengan Hendra, harus diputus. Raffi berhak menjatuhkan talak jika ia sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga. Raffi ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, Ustadz, saya ceraikan Sinta. Bukan karena benci, tapi karena saya pengen dia tenang, dan saya juga bisa ikhlas. Tangisan terdengar di seluruh ruangan. Sinta menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Terima kasih, Bang. Semoga kamu bahagia. Raffi berbalik, berjalan keluar tanpa menoleh. Sinta terisak keras. Sementara Hendra menatap dari jauh, wajahnya penuh penyesalan yang tak terucap. Setelah musyawarah selesai, masjid perlahan sepi. Ustadz Karim menghampiri Sinta yang masih duduk di tangga. Anakku, kamu udah ngaku, kamu udah berani. Sekarang waktunya kamu memperbaiki diri. Jangan tinggal di kampung ini dulu, biar gosip reda. Sinta mengangguk. Saya mau pergi, Ustadz, tapi bukan lari. Saya mau kerja, bantu pesantren perempuan di kota. Saya pengen tebus dosa saya lewat kebaikan. Ustadz Karim tersenyum tipis. Itu langkah yang benar. Ingat, Allah nggak pernah menolak orang yang benar-benar menyesal. Sinta berdiri, menatap langit sore yang berwarna oranye. Di kejauhan, ia melihat Raffi berjalan pulang bersama Fahri. Anak itu sempat menoleh,
dan melambaikan tangan kecilnya. Sinta membalas lambaian itu dengan senyum basah oleh air mata. Sinta berkemas dengan tenang di rumah Bu Murni. Ia tak membawa banyak barang, hanya koper dan dompet berisi foto anaknya. Hendra datang terakhir kalinya. Kamu yakin mau pergi? Iya, Hen. Aku harus belajar berdiri sendiri. Jangan cari aku lagi. Aku cuma mau bilang, maaf. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan nyentuh kamu sama sekali. Sinta tersenyum lirih. Kalau waktu bisa diulang, aku juga akan pulang lebih cepat. Mereka saling diam sejenak. Lalu Sinta naik ke truk sayur yang akan berangkat ke kota. Hendra menatap punggungnya menjauh dalam kegelapan. Angin malam berhembus dingin, membawa suara jangkrik dan sisa doa yang tak terdengar. Truk sayur yang membawa Sinta meninggalkan kampung melaju pelan di tengah gelapnya malam. Sinta duduk di pojok, memeluk tas kecil yang berisi foto Fahri dan selembar surat dari Ustaz Karim. Ia menatap jalan panjang di depan, berharap bisa meninggalkan segala dosa dan kenangan di belakang. Namun di dalam hatinya, suara masa lalu terus bergema. Aku ceraikan kamu, Sinta. Ibu, tapi aku tetap sayang sama ibu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Subuh menjelang ketika truk berhenti di depan pesantren kecil di pinggiran kota Semarang. Pesantren itu sederhana, tapi ramai. Beberapa santri perempuan sudah terlihat bersiap salat subuh. Seorang perempuan paruh baya menyambut Sinta. Namanya Bu Halimah. Pengurus pesantren yang dikenal tegas tapi berhati lembut. Kamu, Sinta, ya? Ustadz Karim sudah kasih kabar. Masuk, nak. Di sini kita nggak nanya masa lalu orang. Yang penting, kamu mau berubah. Sinta mengangguk, menahan haru. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, seseorang tidak menatapnya dengan jijik atau curiga. Bu Halimah menunjukkan kamar kecil yang akan ia tempati. Ini sederhana, tapi cukup. Di sini kamu bantu ngajar baca Quran untuk ibu-ibu ya. Aku dengar kamu dulu pernah ngajar di kampung. Iya, Bu, tapi sudah lama. Nggak apa-apa. Ilmu nggak hilang kalau niatmu baik. Sinta tersenyum tipis. Dalam hati, ia berjanji untuk mulai dari nol hari-hari. Di pesantren terasa menenangkan. Sinta membantu membersihkan halaman, memasak, dan perlahan mulai dipercaya untuk mengajar ibu-ibu buta huruf mengaji. Mereka memanggilnya Bu Sinta, guru baru. Beberapa dari mereka bahkan bercerita tentang hidupnya yang juga penuh luka. Ada janda muda, ada istri yang ditinggal suami, ada anak yang kabur dari rumah. Mendengar mereka, Sinta merasa tidak sendirian. Ia menemukan kedamaian yang dulu ia cari di pelukan yang salah. Namun malam-malamnya tetap panjang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Raffi dan Fahri datang menghantui. Ia sering terbangun sambil menangis. Suatu sore, ketika Sinta sedang mengajar mengaji, seorang santri berlari menghampirinya. "Bosan, ada tamu nyari ibu." Sinta keluar ke halaman depan. Di sana berdiri seorang laki-laki dengan jaket lusuh dan wajah lelah. Ia kaget. "Itu Hendra. Kamu ngapain kesini?" tanya Sinta dingin. "Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja," jawab Hendra lirih. "Aku nggak butuh kamu lagi, Hen. Aku udah tenang di sini." "Aku tahu, tapi aku juga mau berubah, Sin. Aku kerja jadi sopir. Aku nggak ganggu kamu, cuma pengen minta maaf. Terakhir kali." Sinta menunduk. "Aku udah maafin kamu, Hen. Tapi tolong, jangan datang lagi. Orang sini nggak tahu masa laluku. Aku nggak mau semua rusak karena kamu." Hendra mengangguk pelan. Tapi dari jauh, dua ibu-ibu yang sedang menyapu halaman memperhatikan mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Beberapa hari kemudian, suasana pesantren mulai berubah. Bisik-bisik terdengar setiap kali Sinta lewat. Katanya, dia pernah nikah siri sama orang. Iya, laki-laki yang datang tempo hari itu selingkuhannya. Astagfirullah. Kok bisa masuk pesantren? Bu Halimah memanggilnya ke kantor. "Sinta, kamu mau jujur sama saya? Siapa laki-laki yang datang tempo hari?" Sinta terdiam. "Dia, masa lalu saya, Bu, tapi nggak ada hubungan lagi. Saya percaya kamu, tapi di tempat seperti ini, gosip bisa jadi fitnah besar. Mulai besok, kamu lebih hati-hati, ya. Jangan sendirian di luar sore-sore." Sinta menunduk. Matanya berkaca. "Iya, Bu, saya minta maaf." Hatinya hancur. Ia baru saja mulai tenang, tapi masa lalunya menolak pergi. Suatu malam, Bu Halimah datang ke kamarnya membawa surat. "Ini buat kamu. Dari anakmu,
Sepertinya tangan Sinta gemetar saat membuka amplop itu. Tulisan Fahri masih sedikit berantakan. Bu, aku kangen. Ayah sekarang kerja lebih keras. Rani tante baik, tapi aku tetap pengen ibu pulang. Di sekolah, teman-teman kadang ngeledekin aku, tapi aku nggak marah. Aku bilang ke mereka, ibu aku orang baik, cuma salah jalan. Aku doain ibu tiap malam. Air mata Sinta menetes deras. Ia mencium surat itu berkali-kali. Ya Allah, kasih aku kesempatan buat nebus semuanya, bisiknya. Beberapa minggu kemudian, gosip yang sempat mereda kembali muncul, kali ini lebih parah. Seseorang menyebarkan kabar bahwa Sinta sering diam-diam bertemu laki-laki di luar pesantren. Padahal itu tidak benar. Suatu sore, dua santri memergokinya di pasar sedang berbicara dengan Hendra. Padahal Hendra hanya menitipkan uang untuk dikembalikan. Keesokan harinya, berita itu sudah tersebar ke seluruh pesantren. Perempuan itu belum tobat. Dia pura-pura suci. Ustazah palsu. Sinta dipanggil ke ruang utama. Bu Halimah dan beberapa ustazah lain menatapnya dengan sorot kecewa. Sinta, kami dengar kamu masih berhubungan dengan lelaki itu. Demi Allah, Bu. Gak. Dia cuma nitip uang. Saya bahkan gak mau lihat wajahnya lagi. Tapi orang-orang udah lihat kamu ngobrol di pasar. Itu cuma 2 menit. Bu Halimah menutup mata sejenak. Aku gak tahu mana yang benar, Sinta. Tapi demi ketenangan tempat ini, mungkin kamu harus pergi sementara. Kata-kata itu seperti pisau menembus dada Sinta. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak. Baik, Bu, saya akan pergi. Mungkin memang dimanapun saya berada, dosa saya nggak akan hilang. Malam itu, Sinta mengemasi barangnya. Ia tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal pasti, ia tidak mau menyerah pada takdir. Sebelum berangkat, Bu Halimah memeluknya. Maaf nak, aku cuma menjaga pesantren. Tapi aku tahu, kamu bukan orang jahat. Kadang, orang yang paling dihina justru yang paling tulus dalam bertobat. Sinta tersenyum pahit. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan berhenti berdoa agar suatu hari orang percaya kalau saya udah berubah. Ia berjalan keluar gerbang pesantren, menatap langit malam. Hujan turun pelan, seolah ikut menangis. Di tangannya, surat Fahri basah, tapi masih bisa terbaca. Aku doain ibu tiap malam. Sinta menggenggam surat itu erat-erat. Ia melangkah ke jalan gelap, tak tahu kemana kaki akan membawanya. Namun kali ini, ia tak lari dari dosa. Ia menjemput ampunan dengan luka di dada. Sinta berdiri di depan terminal kecil, membawa tas lusuh dan payung sobek. Ia baru saja menerima kabar dari Bu Halimah, surat dari kampung, dari seorang tetangga. Fahri sakit keras. Ayahnya butuh kamu. Dunia Sinta seolah berhenti. Surat itu ia genggam seharian. Kini, setelah perjalanan berjam-jam, ia berdiri di perhentian bus menuju kampung halamannya. Tempat yang dulu ia tinggalkan dalam aib dan air mata. Sinta turun dari bus dengan langkah gontai. Kampung itu tampak sama, tapi sepi. Beberapa orang yang mengenal wajahnya hanya melirik cepat, lalu berpaling. Anak-anak kecil berhenti bermain, berbisik pelan. Ia tahu, bayang-bayang masa lalunya belum hilang. Namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin melihat anaknya. Ketika ia sampai di depan rumah lamanya, pintu terbuka. Raffi berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus, matanya sayu. Di dalam rumah, terdengar suara batuk kecil. Fahri, Assalamualaikum. Suara Sinta bergetar. Raffi terdiam lama sebelum menjawab lirih, Waalaikumsalam. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara hujan di atap yang memecah keheningan. Sinta melangkah masuk pelan. Fahri terbaring di tempat tidur. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ketika Sinta mendekat, mata anak itu terbuka. Ibu, suaranya lemah, tapi senyumnya muncul. Sinta menutup mulut, menahan isak. Ia mendekat dan memeluk anaknya pelan-pelan. Maaf. Nah, maaf, ibu lama datang. Aku tahu ibu bakal balik. Jawab Fahri pelan. Aku selalu doain ibu. Air mata Sinta mengalir deras, membasahi rambut anaknya. Ia memeluk Fahri seolah tak mau melepaskan lagi. Tak lama kemudian, Rani muncul dari dapur. Dia kini tampak dewasa, tapi sorot matanya tajam dan lelah. Tatapannya langsung menuju ke arah Sinta. Kamu balik juga akhirnya. Aku cuma mau jenguk Fahri. Jawab Sinta lirih. Iya,
Silakan, tapi jangan bikin suasana rumah makin rumit. Anak itu udah cukup stres. Sinta menunduk. Aku ngerti, Rani. Aku nggak akan ganggu. Rani menatapnya lama. Kamu tahu, waktu kamu pergi, Raffi hampir gila. Dia kerja siang malam buat obatin luka hatinya. Aku yang jagain Fahri waktu dia demam tinggi. Aku yang dengar dia nangis nyebut nama kamu tiap malam. Kalimat itu menampar Sinta lebih keras dari apapun. Namun ia hanya menjawab pelan, "Terima kasih, kamu udah jadi ibu buat anakku." Rani menahan air mata, lalu pergi ke dapur lagi. Sinta tahu, tak ada kata yang cukup untuk menebus rasa sakit perempuan itu. Malamnya, hujan belum berhenti. Sinta duduk di samping ranjang Fahri, mengelus kening anak itu. Raffi duduk di kursi di sudut ruangan, diam. "Fahri sakit apa sebenarnya, Vi?" tanya Sinta pelan. "Tipes, tapi udah seminggu nggak turun panasnya. Dokter bilang dia juga stres berat." "Stres?" "Iya, anak itu sering nangis. Katanya mimpi ibu ninggalin dia lagi. Aku udah coba tenangin, tapi sepertinya cuma ibu yang bisa bikin dia tenang." Sinta menunduk. Suaranya serak. "Aku yang bikin dia begini." "Udah," potong Raffi. "Sekarang yang penting dia sembuh." Namun di dalam hatinya, Raffi merasa campur aduk. Melihat Sinta di rumahnya lagi membuat luka lama terbuka, tapi di sisi lain, hatinya masih menyimpan sisa cinta yang tak pernah mati. Fahri tertidur, hujan di luar makin deras. Sinta dan Raffi duduk berdua di ruang tamu yang redup. "Aku nggak pernah benci kamu, Sin," kata Raffi tiba-tiba. Sinta menatapnya kaget. "Tapi aku nggak tahu cara berhenti kecewa. Setiap kali aku lihat kamu, aku ingat malam waktu aku datang diam-diam dan lihat kamu akad sama laki-laki lain." Sinta terisak. "Aku tahu, dan aku nggak akan minta kamu lupa. Aku cuma mau satu hal, Vi. Kalau aku nanti nggak bisa tetap di sini, tolong jaga Fahri baik-baik. Kamu mau pergi lagi?" "Makin, aku nggak mau bikin Rani terus merasa kecil." Raffi terdiam lama. "Kamu tahu, Rani pernah minta cerai waktu dengar kamu balik ke kampung." "Apa?" "Tapi aku tolak. Aku bilang dia nggak salah. Yang salah aku, karena masih nyimpan bayanganmu di kepala." Sinta menutup wajah. Hujan di luar terdengar makin keras, seolah langit pun menangis bersama mereka. Ketika Sinta menyiapkan sarapan untuk Fahri, Rani datang dengan wajah tegang. "Aku nggak bisa pura-pura lagi," kata Rani dingin. "Aku capek hidup dalam rumah yang selalu penuh bayangan masa lalu." "Aku ngerti, Rani. Aku bakal pergi lagi setelah Fahri sembuh." "Bukan soal pergi, soal perasaan, Raffi. Kamu pikir aku nggak tahu dia masih sayang sama kamu?" Raffi yang baru masuk langsung berhenti di ambang pintu. "Rani, cukup." "Enggak, Bang. Aku harus ngomong. Aku istrimu, tapi setiap kali kamu lihat dia, mata kamu berubah." "Aku nggak tahan lagi." Tangisan Rani pecah. Sinta hanya berdiri, menunduk dalam diam. "Aku minta maaf, Rani. Aku yang salah dari awal." "Iya, kamu memang salah." Raffi menahan bahu Rani. "Rani, tenang. Jangan di depan Fahri." "Enggak, Bang. Aku mau pergi dari rumah ini. Aku nggak mau jadi istri yang selalu kalah sama hantu masa lalu." Rani berlari keluar, membawa koper kecil. Hujan mulai turun lagi, deras. Raffi hendak mengejar, tapi Sinta menahan tangannya. "Biarkan dia, Vi. Dia butuh tenang." Sore itu, Sinta duduk di teras rumah, memandangi hujan. Fahri sudah mulai membaik, meski masih lemah. Raffi duduk di sebelahnya, diam. "Lucu ya," kata Sinta pelan. "Aku datang karena anakku sakit, tapi ternyata yang sakit bukan cuma dia. Kita semua sakit, Vi." Raffi menatapnya. "Kamu masih punya niat buat pergi?" "Iya, tapi kali ini bukan kabur. Aku mau cari ketenangan. Kalau aku di sini, semuanya nggak akan sembuh." Raffi menghela napas panjang. "Kamu selalu jadi badai, Sinta. Sekalinya datang, hidup orang berubah semua." Sinta tersenyum pahit. "Aku cuma pengen jadi hujan sekarang, Vi. Hujan yang bersih, yang menenangkan." Hujan turun makin deras. Fahri keluar pelan, duduk di antara mereka, menggenggam tangan keduanya. "Aku nggak mau ibu pergi lagi," katanya lirih. "Ibu janji, kali ini kalau pergi, bukan buat lari, tapi buat sembuh." Fahri mengangguk pelan. Raffi menatap mereka berdua, dan untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa menahan diri. Malam turun lagi. Sinta berdiri di depan rumah, membawa tas kecil.
Hujan turun deras, tapi ia tak peduli. Raffi keluar, membawa payung. Mau aku antar? Enggak usah. Aku mau sendiri. Raffi menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu, meskipun semua udah hancur, aku tetap berdoa satu hal. Semoga Allah benar-benar maafin kamu. Sinta tersenyum dengan mata basah. Aku juga berdoa hal yang sama buat kamu, Vi. Ia melangkah pergi dalam hujan, kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk berdamai dengan masa lalu. Dan di belakangnya, Raffi berdiri lama, sampai bayangan perempuan itu hilang di antara butiran hujan. Waktu berlalu 2 bulan sejak Sinta meninggalkan rumah Raffi dan Rani. Kabar tentangnya jarang terdengar. Ada yang bilang ia bekerja di rumah singgah anak yatim di kota sebelah. Ada pula yang bilang ia sakit parah dan tak ingin dijenguk siapapun. Namun bagi Raffi, nama itu masih terus menghantui pikirannya setiap malam. Bagi Fahri, nama ibu masih jadi doa yang ia ucapkan sebelum tidur. Dan bagi Roni, nama Sinta masih jadi bayangan yang menantangnya untuk memaafkan. Pagi itu, Raffi sedang duduk di teras rumah. Langit cerah, tapi hatinya mendung. Tiba-tiba, datang seorang kurir sepeda motor membawa surat. Pak Raffi, iya, saya, ini, ada surat dari panti asuhan Al-Barokah. Katanya, penting. Raffi menatap amplop coklat itu. Tulisan di depannya jelas, huruf tangan yang sangat ia kenali, untuk Raffi dan Fahri. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. Di dalamnya hanya selembar kertas dan sepotong kalimat pendek. Terima kasih sudah memaafkan aku. Meski aku tak pantas. Kalau Allah kasih aku waktu, aku akan pulang lagi. Tapi kalau tidak, anggap saja aku sudah pulang lebih dulu ke tempat yang lebih tenang. Sinta ada noda air di pojok kertas, entah air mata atau air hujan. Raffi membaca berulang kali, lalu memejamkan mata. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Sore itu juga, Raffi berangkat ke kota sebelah bersama Fahri. Rani sempat melarang, tapi ia tahu tak ada gunanya. Sesampainya di panti, suasana sunyi. Anak-anak berlari di halaman, tapi wajah mereka muram. Raffi langsung menuju ruang perawat. Di sana, seorang ibu pengurus panti menyambutnya dengan wajah sedih. Baik Pak, datang untuk almarhumah Sinta, ya, kata almarhumah seketika membuat Raffi kehilangan tenaga. Fahri yang mendengarnya, langsung memeluk ayahnya erat-erat. IBU... Ibu meninggal. Suaranya bergetar. Tadi pagi, Nak. Dia tenang. Sempat senyum waktu nyebut nama kalian berdua. Raffi memegang dada kirinya. Rasanya seperti ditikam dari dalam. Ia berjalan ke ruang kecil di belakang, di mana jenazah Sinta dibaringkan. Wajahnya pucat tapi damai. Senyum kecil masih menghiasi bibirnya. Fahri menangis keras sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. IBU... Aku udah sembuh. Aku udah nggak sakit lagi. Bukain mata, Bu. Raffi hanya berdiri di samping, menatap perempuan yang dulu ia cintai. Dan entah kenapa, cinta itu tak pernah benar-benar mati. Hujan turun deras saat jenazah Sinta dibawa ke pemakaman kampung. Bahkan langit pun seolah turut berduka. Raffi, Fahri, dan Rani hadir di sana. Ya, Rani datang, meski awalnya menolak. Ia berdiri agak jauh, memandang dari bawah payung hitam. Aku nggak datang buat dia, katanya lirih pada ibunya yang menemani. Aku datang buat suamiku, biar dia nggak sendiri. Namun saat azan jenazah dikumandangkan, air mata Rani tak bisa dibendung. Dalam diam, ia berdoa agar Allah mengampuni perempuan itu. Perempuan yang pernah menghancurkan hidupnya, tapi kini telah menebus dosanya dengan penderitaan. Raffi turun ke liang lahat, membantu menurunkan tubuh Sinta ke tanah. Tangannya bergetar, matanya basah. Maafkan aku, Sin. Aku juga punya salah. Aku gagal jadi suami yang bisa membuatmu tetap di rumah. Tapi aku janji, anak kita nggak akan kekurangan doa dariku dan darimu. Setelah tanah terakhir ditimbun, Fahri menancapkan batu kecil di atasnya. Ia menulis dengan spidol hitam, Sinta Rahayu, ibu yang akhirnya pulang. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah Raffi menjadi lebih tenang. Fahri mulai sekolah lagi. Raffi jarang bicara, tapi lebih sering duduk di teras setiap sore. Menatap langit yang mulai memerah, Rani sering melihatnya diam. Tapi kali ini bukan karena rindu pada Sinta, melainkan karena rasa lega yang aneh. Seolah semua beban masa lalu akhirnya selesai. Rani duduk di sebelah Raffi. Bang, aku mau tanya, apa?
Kalau waktu bisa diulang, abang mau hidup sama siapa? Pertanyaan itu membuat Raffi menatapnya lama. Sama kamu. Kok bisa? Karena kamu nggak pernah ninggalin aku walau kamu tahu aku pernah nyimpan bayangan orang lain di hati. Roni menondok. Air matanya menetes. Raffi melanjutkan. Aku pernah cinta sama Sinta. Tapi aku baru sadar. Cinta yang sejati bukan soal rasa yang kuat. Tapi siapa yang tetap bertahan meski rasanya hilang. Roni menengges. Lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya. Aku juga udah belajar buat maafin dia, Bang. Karena aku nggak mau mati dengan hati yang penuh benci. Beberapa minggu kemudian, Raffi menemukan sebuah amplop kecil di dalam tas Sinta yang diberikan pihak panti. Di dalamnya ada selembar kertas dan foto lama, foto mereka bertiga. Waktu Fahri masih balita, tulisan di surat itu rapi dan penuh ketenangan. Untuk Raffi dan Fahri, kalau kalian baca surat ini, berarti ibu udah nggak ada di dunia ini. Ibu cuma mau bilang satu hal. Jangan biarkan kesalahan ibu jadi alasan kalian kehilangan kebahagiaan. Raffi, maaf karena dulu ibu bukan istri yang baik. Tapi terima kasih karena pernah mencintaiku tanpa syarat. Fahri, jadilah laki-laki yang tahu cara memaafkan. Karena hidup terlalu singkat untuk diisi dengan dendam. Aku pulang bukan untuk menuntut cinta, tapi untuk menyerahkan hati yang sudah belajar berdamai. Sinta, Rahayu. Raffi menggenggam surat itu lama. Fahri membaca di sampingnya, lalu memeluk ayahnya erat. AYAH. Ibu udah tenang. Ya? Iya. Nak, ibu udah pulang. Sekarang tugas kita hidup dengan cara yang bikin dia bangga. Setahun kemudian, makam Sinta kini sudah memiliki nisan yang rapi. Tertulis sederhana, Sinta Rahayu 1988 sampai 2025, yang akhirnya pulang tanpa nama. Tapi dengan doa, Raffi datang bersama Rani dan Fahri. Mereka membawa bunga melati dan air mawar. Fahri berdoa khusyuk di depan makam. Sementara Raffi hanya berdiri memandangi batu nisan itu dengan tenang. Aku udah maafin kamu, Sin. Aku juga udah maafin diriku sendiri. Rani menggenggam tangan suaminya, lalu berkata pelan, kadang, cinta nggak harus menang. Kadang, cukup kalau cinta itu menuntun kita jadi manusia yang lebih baik. Raffi menatap langit yang cerah. Tak ada hujan kali ini. Hanya angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan melati. Ia tersenyum. Sinta memang pulang tanpa nama, tapi meninggalkan jejak cinta, luka, dan pengampunan yang akan hidup selamanya di hati mereka bertiga. Beberapa bulan kemudian, di panti asuhan tempat Sinta dulu tinggal, berdiri sebuah papan kecil bertuliskan, Ruang Baca Sinta Rahayu, dibangun oleh keluarga almarhumah sebagai bentuk cinta dan kenangan. Anak-anak panti membaca buku di sana setiap sore, dan di dinding ruangan itu tergantung foto Sinta tersenyum dengan tulisan kecil di bawahnya. Kadang seseorang harus pergi untuk benar-benar pulang.